teman-teman semua, selamat pagi, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat-sehat ya dan urusannya diperlancar. Jadi pagi-pagi tadi kita sibuk ya teman-teman, ini kita ngurus file-file. Jadi kan besok itu interviewku ya teman-teman. Besok aku interview untuk pengurusan visa. Jadi hari ini kita fotokopi, ngeprint, terus cetak foto kayak beberapa bukti gitu. Kayak foto nikah segala macam. Terus ada beberapa foto lah yang kita print dan semua dokumen ada di sini. Kayaknya sisa beberapa foto lagi itu belum di print, mungkin nanti. Dan tadi itu ini rumah berantakan ya teman-teman. Jadi air datang cuma sekali dan kami tadi keluar. Jadi nggak sempat aku isiin ke wadah-wadahnya ya. Jadinya rumah masih berantakan dan aku kemarin malam itu nggak bisa tidur ya teman-teman. Aku tidurnya lama banget. Aku begadang karena aku nervous gitu. Aku nervous, cemas, ada perasaan senang juga karena akhirnya bisa sampai tahap interview ya. Pokoknya perasaannya itu campur aduk. Jadi aku nggak bisa tidur sampai mau pagi gitu ya. Biasa begitu, biasa teman-teman. Aku kalau ada kayak begini hal-hal penting itu aku pasti nggak bisa tidur, kepikiran ya. Jadi sama kemarin malam juga aku sama Pak suami tuh kayak bernostalgia gitu ya, perjuangan sampai bisa di tahap ini buat dokumen gitu. Ini aku curhat sedikit ya. Jadi untuk sampai ke tahap ini tuh aku sama Pak suami melewati banyak sekali perjalanan ya. Mungkin buat banyak pasangan yang warga negara Indonesia sama orang India, mungkin beberapa hal itu jauh lebih mudah dibandingkan aku sama Nick gitu ya. Mungkin subscriber lama aku yang udah ngikutin aku dari awal aku ke India pasti tahu gimana dulu aku pas di awal-awal di India ya. Buat yang baru aku mau cerita sedikit. Jadi sebenarnya ya pertama kali ke India itu, kalau waktu itu Pak suami ada paspor, sebenarnya maunya itu mendaftarkan langsung gitu ya untuk pernikahan gitu kalau ada paspor atau ada financial yang mencukupi gitu. Cuman waktu itu ternyata kondisinya nggak seperti itu teman-teman, kondisinya berbeda. Jadi dulu pernah pas pertama kali aku ke India itu pas di hari aku harus berangkat ke Indonesia, karena kan aku visaku cuman 3 bulan ya waktu itu, cuma 3 bulan, dan setelah itu aku udah harus balik ke Indonesia. Pas udah harus balik di hari hanya itu kami dapat musibah waktu itu ya. Jadi malamnya itu aku sama suami udah packing ya. Kami tuh udah packing semua barang. Satu tas kecil itu untuk dokumen sama laptopku. Di situ ada paspor, ada barang-barang penting gitu ya. Nah satunya itu koper, karena aku cuma bawa satu koper. Koper besar itu isinya baju ya. Waktu itu kita belum beli oleh-oleh karena rencananya adalah malamnya packing, besok hari H paginya itu kita beli oleh-oleh. Jadi pas malamnya itu udah semua di packing. Nah paginya itu teman-teman, di kamar mandi ini kayaknya di lubang untuk airnya keluar itu tertutup atau gimana, tersumbat gitu ya sama kain. Jadilah airnya itu mungkin kerannya juga terlalu kencang gitu ya, kita nggak tutup, nggak, kan biasanya kita tinggalin ya sedikit gitu biar pas airnya keluar kapan aja tuh keluar gitu. Nah waktu itu mungkin kebesaran atau gimana, jadinya akhirnya itu keluar nonstop ya, dan kamar ini banjir. Dulu kami belum punya lemari ini ya, lemari kami tuh kain kain kecil gitu ya, lemari murah gitu. Nah jadi banjir ya, satu kamar ini airnya tinggi, lumayan tinggi gitu ya, tergenang. Nah laptopku, dokumenku, paspor, baju-bajuku semua basah.
semua basah, yang ada di koper itu basah, yang ada di tas dokumen basah. Jadi pas bangun itu aku kaget ya, kaget aku karena udah banjir semua. Awalnya tuh masih apa ya istilahnya, masih aku kira itu mimpi gitu ya, masih kirain mimpi itu, kayak ini beneran apa enggak gitu ya, kok bisa gitu kan. Akhirnya aku sadar, setelah itu akhirnya aku sadar, oh ternyata beneran ini banjir. Dan aku kaget, kaget gitu ya, karena barang-barangku itu basah semua. Terus aku nangis gitu ya, aku refleks nangis karena sedih, kayak ampun gimana ini, kenapa, kalaupun terjadi, kenapa terjadinya itu di hari aku harus berangkat gitu ya ke Indonesia, harus ninggalin India gitu, kenapa saat ini gitu kan. Tapi ya sambil nangis ya sambil harus dibersihin lagi teman-teman. Kita serok airnya, jadi kita serokin airnya, kita lap, kita keringin, mau nggak mau ya harus dibersihkan semuanya. Terus pasportku syukurnya itu cuman basah ya, aku jemur kering. Kalau rusak itu aku mungkin nggak bisa balik ya, tapi syukurnya cuman basah aja. Nah cuman laptopku itu mati total ya, karena masuk air. Laptopku, baju-bajuku yang udah aku packing itu kita jemur lagi, bahkan aku tinggalin cukup banyak karena nggak kering-kering ya, karena dia basah banget gitu. Nah untuk laptop itu teman-teman, aku waktu itu sedih banget, yang sedih banget karena kan pas di India itu kami memiliki masalah finansial ya, aku pernah cerita sebelumnya, yang dimana itu aku karena ada masalah finansial jadi aku ngelamar kerja gitu ya, aku ngelamar kerja, dan ada satu kerjaan online itu aku keterima, dan aku tuh ada jadwal interview. Kalau udah sampai Indonesia tuh aku harus interview gitu kan, tapi kan itu semua dilakuin di laptop ya. Nah laptopku tuh rusak, jadi aku tuh gimana ini, aku nanti kerjanya gimana, interviewnya gimana, aku nggak ada uang gitu untuk beli laptop baru gitu kan. Dan kalau perbaiki nih gimana, aku mau bawa ke Indonesia gimana, nanti kalau diperbaikinya lama apakah laptopku rusak apa enggak, biayanya gimana. Terus kalau perbaiki di India apakah bisa cepat, karena ini aku udah harus balik gitu kan. Akhirnya aku sama pak suami tuh pergi ke dekat stasiun gitu ya, karena kami nggak ada kendaraan, jadi pakai kereta. Terus di dekat kereta itu kita jalan gitu ya, keliling gitu, karena di sana itu banyak gang-gang gitu kan, di dekat stasiun tuh gang-gang, kita cari satu-satu tempat perbaiki laptop. Nah pas sampai di perbaiki laptop itu aku nangis lagi. Sekarang itu lucu ya teman-teman, sekarang lucu gitu kalau dipikir-pikir, tapi waktu itu sedih banget, aku sedih banget, pusing, karena pusing ya. Aku tuh nangis karena laptopnya mati total itu kan, abang-abangnya itu bilang oh ini kayaknya nggak bisa cepet gitu, dan aku kan banyak, abangnya itu banyak kayak pesanan gitu, banyak yang harus diselesaikan. Nah akhirnya Nick itu ngejelasin ke abang-abangnya, tapi ini dia udah harus balik Indonesia nanti malam, bisa nggak tolong dicepetin gitu. Mungkin karena aku nangis ya, abang-abangnya itu iba iba sama aku, sedih, dia ikutan sedih kayaknya karena aku nangis itu. Terus dia kayak it's okay madam, it's okay gitu. Akhirnya karena aku nangis didahuluin sama abangnya, didahuluin depan aku sama Nick itu dibongkar gitu. Jadi berapa jam mungkin kita di tempat servis laptop itu, lumayan lama kita tungguin, jadi abang-abangnya ngedahuluin kita dulu. Nah terus itu akhir bulan ya teman-teman, akhir bulan aku balik ke Indonesia, dan Nick waktu itu belum gajian, dan uang gaji bulan itu tuh udah banyak banget dikeluarin untuk banyak banget hal waktu itu ya, karena aku juga waktu itu nggak berpenghasilan gitu ya. Nah akhirnya karena kita tuh waktu itu nggak ada uang, jadi sebelum itu adiknya Nick itu ngirimin aku untuk uang oleh-oleh. Jadi sebelum balik ke Indonesia tuh dikasih uang untuk beli oleh-oleh. Nah syukurnya ada uang itu ya, jadi uang itu aku pakai untuk servis laptop, walaupun aku nggak bawa oleh-oleh jadinya pas ke Indonesia, tapi
setidaknya laptop aku udah diperbaiki gitu kan. Syukurnya ya laptopnya itu akhirnya bisa diperbaiki. Aku balik di Indonesia, cuman aku kayak sedikit bukan sedikit ya, di agak kesusahan gitu ya, karena baju-bajuku basah gitu, jadi aku bawa koper tuh, kopernya masih basah juga, jadi agak susah juga bawa ke bandara. Dan waktu itu kami tuh udah nggak ada uang teman-teman untuk beli untuk mesen Grab ya, untuk mesen Grab. Jadi biasanya kan kalau sekarang ya, kalau sekarang kan udah lumayan gitu ya kondisi finansial, jadi kalau sekarang ke bandara suami jemput pakai Grab aja gitu. Nah tapi waktu itu tuh pakai kereta, bawa kereta, koper yang masih setengah basah gitu, berkerumunan dengan orang-orang, naik kereta, naik metro, naik tuk-tuk, untuk nyampe bandara sambil bawa koper ya. Waktu itu keadaan finansial itu seperti itu. Agak emosional ya kalau aku mikir-mikir, di situ tuh agak berat ya di awal-awal itu. Tapi setelah aku balik Indonesia, aku kerja, makanya YouTubeku tuh sempat mati ya selama setahunan lebih. Aku kerja, syukurnya juga Nick itu dapat lumayan ya kerjaannya, jadi lebih ningkat juga. Jadi kami sama-sama menabung, dan yang jadi masalah lain teman-teman, kenapa dokumen juga baru bisa kami urus sekarang. Nick itu ada problem sama pasportnya, jadi 2 tahun baru bisa dapat paspor. Kalau ada yang bertanya kenapa, karena waktu itu pas suamiku masih di sini ya, di Mumbai, itu dia daftar paspor di sini. Nah pakai alamat di sini ya, di tempatnya Sandes ini. Nah kalau di paspor di India itu beda sama Indonesia. Di India itu ada namanya polis verifikasi, sama kayak aku buat visa kemarin ya, kita berkunjung ke polisi, polisi langsung datang ke sini. Nah pas suamiku udah proses polis verifikasi, itu ada masalahnya lagi. Ternyata kata polisi, ini dokumen tempat tinggal bermasalah segala macem, harus diperbaiki, pokoknya banyak banget dah. Akhirnya disaranin, ya udah kamu balik aja ke kampung halamanmu, ke tempat rumah ibu mertuaku itu, balik aja ke sana, kamu buat lagi di sana. Pas udah sampai sana, di kampungnya proses kan, udah daftar segala macam, udah nunggu lama teman-teman. Jadi yang buat lama dalam 2 tahun itu ya nunggunya teman-teman, nunggu appointmentnya itu. Apalagi pas di Mumbai kemarin itu, misalnya nunggu appointment awal 3 bulan, mau cancel 3 bulan. Jadi di situ juga lamanya ya proses menunggunya itu. Nah pas sudah dibuat di desa, udah mau tahap appointmentnya, udah masukin berkas-berkas, pas di tahap akhir mau nyampe ke polis verifikasi itu nggak diterima lagi, ditolak. Katanya kenapa kamu daftar dari sini, kan kamu kerjanya di sana di Mumbai, kok daftar di sini. Sampai disuruh resign. Katanya kalau kamu mau daftar sini resign dulu, atau kamu minta kerja permanen, kerja dari rumah gituin. Nah sedangkan suamiku kan dioper ya dari sini, nggak dikasih tahu prosedurnya gimana. Nah pas sampai sini ditolak, saling oper gitulah. Nah akhirnya yang ketiga juga itu ditolak juga. Yang ketiga itu ditolak karena ada dokumen apa waktu itu ya kurang. Akhirnya terakhir pakai agent. Jadi sedikit cerita ya, di sana itu kalau nggak pakai agent atau misalnya kita nggak bayar gitu tuh agak sulit gitu. Makanya yang terakhir itu Pak suami itu pakai agent gitu ya, udah nggak apa-apa ngeluarin lebih banyak karena memakan waktu sekali gitu ya. Jadi itu teman-teman, salah satu kendala yang buat kenapa susah banget gitu aku sama suami sampai bisa untuk mendaftarkan dokumen aku ya, izin tinggal di sini. Tapi aku perasaanku campur aduk ya, ada perasaan senang, ada perasaan nervous. Aku senang karena akhirnya setelah perjuangan kami gitu ya, yang mungkin nggak banyak orang tahu gitu ya. Mungkin kadang orang tuh mikirnya kenapa nggak ngurus dokumen gini-gini, tapi kan nggak ngeliat gitu ya prosesnya di belakang gimana.
Dan balik lagi teman-teman, kalau mungkin buat sebagian orang pasangan itu mungkin buat dokumen hal yang mudah ya, tapi kan tergantung lagi kondisi orang itu gimana gitu, finansial segala macam. Dan aku nggak mau tidak bersyukur ya, maksudku aku mensyukuri semua perjalanan aku, dan aku nggak mau yang banding-bandingin gitu kan. Kalau banding-bandingin ya capek ya, lihat punya orang terus gitu. Lebih baik kan fokus ke diri sendiri, ke perjalanan kita, ke journey kita, dan banyak-banyak bersyukur gitu. Ya itu yang aku mau cerita dikit ya. Maaf aku pagi-pagi udah curhat, cuman aku cukup emosional hari ini, jadi gitu. Semoga aja besok pembuatan visanya lancar. Aku nggak tahu ya besok itu bakalan gimana. Aku ada rada takut juga kalau ditolak gimana, cuman semoga aja gitu besok itu tidak ada masalah yang aneh-aneh. Minta doanya ya teman-teman, minta supportnya, semoga aja besok itu urusan dokumen diperlancar. Oke, sekarang kita lanjut bersih dulu ya, beres-beres. Ini untuk makan siang aku mau masak pare ya, pare ini apa namanya, terong. Kadang ketukar karena aku tuh berbicara di bahasa Hindi sedikit-dikit, bahasa Inggris dan Indonesia ya. Kalau di bahasa Hindi ini namanya brinjal, kayak gini. Ini kita mau isi airnya. Kita mau cuci piring dulu. Ini udah aku cuci ya terongnya. Aku lagi panasin minyak juga. Tambahkan garam, ketumbar, sama bubuk cabai. Minyaknya udah panas, tinggal kita cemplungin aja terongnya. Oke, ini kita goreng aja semua. Ini udah bisa kita angkat ya. Mumpung minyaknya masih panas, kita goreng telur yang crunchy gitu teman-teman. Untuk bumbunya aku ada tomat, bawang merah, bawang putih, sama cabai ya. Ini tinggal kita blender aja semuanya. Ini bumbunya udah aku blender halus ya. Aku sisain dikit untuk telur ya. Ini aku mau tambahin garam, bubuk cabai, sama gula ya nanti, sama sedikit ketumbar aja. Kan Rika? I'm making shots na. Suamiku juga ngerekam ya. Today we are making a baigan ka bharta or what? What you are making? Sambal balado. Sambal balado. Indonesia. Indonesia. Ini terakhir kita tambahkan terongnya ya. Ini hancur banget ya terongnya, tapi nggak apa-apa, suamiku emang suka yang melting gini ya. Nah ini tuh untuk telurnya ya.
Aku tambahkan saus tiram ya untuk telurnya. Aku tambahkan saus juga. Tambahkan garam. Telurnya. Udah jadi. Terakhir ini aku mau masak nasi ya. Untuk lalapannya karena nggak ada timun aku potong kol ya. Nah ini tadi Pak suami beliin aku pepaya. Ini harganya 8.000 ya. Menurut kalian mahal apa murah? Pepayanya. Sebenarnya ini mekal tapi udah agak lembek ya. Tadi tuh agak keras sedikit teman-teman. Oh isinya kopong gini. Mirip pepaya California dikit ya. Sambil nunggu nasinya matang, kita cemilin buah pepaya dulu ya, biar pencernaan juga lancar. Warnanya memang kayak pepaya California, tapi rasanya itu nggak yang semanis pepaya California ya. Oke, teman-teman, ini makanan kita ya. Ayo Yobo, you try. Ya. Udah lapar karena nasinya udah lama banget ya baru jadi. How is it? Very good. Wow. It's good, no? I can try. Good. Very good. Jadi telurnya ini enak banget, manis, gurih, medok, kayak sambal balado Indonesia. Very tasty. You like? Yeah. Put some veggies. Terongnya enak, lembut, gurih. Teman-teman, aku mau bikin momos ya. Jadi ini tinggal kita potong-potong aja. Untuk adonannya ya aku cuma pakai garam sama tepung terigu sama air ya. Banyak gitu ya, aku buat agak keras gitu, agak solid biar nanti gampang dibikin itunya, adonannya. Jadi kayak gini. Aku mau bersihin dulu ya. Ini adonannya setelah kita resting ya teman-teman. Kita bagi dulu. Udah jadi ya, 1 buah teman-teman. Nah, aku udah telat banget. Ini aku mau ke pasar sama ibunya Sandes ya. Bapak payung. Nih, sama ibunya Sandes. Sip. Ini pasar ya teman-teman. Aku nggak rekam banyak. Rekam seperlunya aja soalnya di sini agak becek. Mau beli bawang ya. I'll take this half kg.
teman-teman, ini aku masih ngos-ngosan ya. Jadi aku baru naik karena tadi itu aku setelah balik dari pasar aku ngobrol sama ibunya Sandes. Jadi agak lama di bawah, aku belum masak momos. Ini aku beli barangnya ya, aku nggak rekam karena tadi tuh pasarnya becek banget ya. Jadi agak kotor gitu. Aku beli telur, ini 6 buah telur itu cuma 9.000. Berarti satu telur berapa teman-teman? Di bawah 2.000 ya. Ini aku beli chips, aku beli roti. Takutnya besok kita buru-buru ya mau ke interview itu, jadi aku beli. Terus ini aku beli kembang kol, ini cuma 2.000. Yobo, this is only 10 rupees. Cheap nah. Nah ini aku beli kacang panjang sama bindi ya, okra. Ini totalnya berapa ya? Ini tuh seperempat 20 rupiah. Sama ini 10 rupiah, 6.000 ya totalnya ini. Ini masih ada ya jatuh-jatuh dia, okranya aku beli seperempat. Ini aku beli bawang pre, akhirnya aku nemu ya. Ini tuh harganya berapa ya tadi ya? 2.000 segitu. Aku beli bawang ini setengah kilo 10.000. Berapa tadi ya? 2.000 ya, 10 rupiah. Ini apel, ini yang mahal nih karena aku tadi tuh mau nuker uang karena uangku tuh uang besar. Dan ini apelnya katanya dari Afrika. This is South African apple. Ini yang aku beli setengah kilo itu 30.000. Ini yang paling mahal ya aku beli. I won't believe because we have a Kashmir, you know. They are very good at Ini it. timunnya. He was saying from Africa. He was just lying in. Ini timunnya 2.000 ya. Oke, gitu aja teman-teman. Aku mau istirahat bentar terus kita lanjut masak. Kesalahan ya teman-teman, karena aku tinggal tadi itu dia semua lapisan-lapisan momosnya itu menyatu. Jadilah aku campurin lagi dan kita buat yang lain. Ini aku tumis bawang putihnya dulu ya. Selanjutnya kita tambahkan semua sayurannya ya. Untuk sayurnya aku tambahin garam, bubuk cabai, aku tambahin oyster sauce juga ya. Terakhir tambahkan saus. Ini aku dikejar waktu ya teman-teman, jadi ya udah buat apa adanya. Yang penting ada rasanya. Jadi aku buat lagi ya teman-teman, aku buat ulang, kerja 2 kali jadinya. Malah jadi kayak pastel ya. अभी भी वैसे ही रहेगा. Kan gap aja. Kayak gini ya, biar cepet aja teman-teman. अरे वो नया नया है एक्चुअली कॉलेज. Kukusnya dikit-dikit dulu ya. Gini ya kalau udah matang, kayak momos dimsum. Udah jadi ya. Tinggal kita makan pakai saus sama mayones. Jadi Pak suami itu lagi kerja, nanti dia nyusul yang makan. Ini aku cobain duluan. Momos. Kayak momos. Emang momos ya. Beda bentuk aja. Ini enak rasanya, gurih. Terus kulitnya ini kenyal gitu. This is not hot. This mayonnaise. Like momos, no? Like momos. Steam momos. Enak, gurih. You like?
good or not? Very good. Enak teman-teman. Emang kalau yang kayak begini tuh enaknya pas lagi anget-anget ya, biar rasa tepungnya itu nggak